banyak. Rupanya di usia ke-60 lah saya dirayakan ulang tahunnya paling banyak. Sudah lansia Pak ya? Lansia pula. 60 ya. Udah sah. Biasanya banyak pendeta di sini belum lansia melayani. Tapi ini berhenti takut juga ya. Nah, ini istri saya Pak. Tepuk tangan buat Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Ya. Kantong kenakan ini. Hati yang gembira adalah iya. Tambah banyak kita gembira, tambah banyak sukacita, tambah banyak berkat itu datang. Terima kasih. Luar biasa. Saya mau kasih tahu dulu bagi kita. Saya latar belakang saya guru Pak. Artinya saya khotbah suka kali kayak mengajar. Kayak mengajar. Semana lah kalau dibilang orang darahnya darah guru. Kayak mengajar. Sampai sekarang kerjaan saya mengajar. Saya ke Jambi dan ke Hermolek. Ada gereja kita buat sekolah Alkitab namanya. Iya, bisa. Jadi hamba-hamba Tuhan harus dibimbing. Dalam rangka itu saya ke Jambi dan Hermolek. Jadi di gereja kita pun saya khotbah, saya senang dengan begini. Mohon maaf, ya kalau nanti misalnya terlalu mengajak berpikir, harusnya kita berpikir rileks saja karena sudah lansia. Ya, jadi saya ingin menjelaskan firman Tuhan ini. Semoga kita bisa bukan hanya memahami, tetapi melakukan. Ya, menjadi pendengar firman Tuhan tidak baik. Tapi kalau mendengar dan menjadi pelaku, itu yang disenangi Tuhan. Lebih baik. Ya. Amin. Amin. Baik. Ada satu. Tadi bisa. Di bahasa Indonesia nih ada. Bahasa Alkitab ada. Ada ya, satu. Iya ya. Bahasa Indonesia ada. Iya. Ada 167. Tak. 20 sebelum Masehi. Ya, capek lalu Pak ya Pak ya. Tahun. Oke. Baik suci Salomo. Baik. Balik lagi tadi. Kitab ini ditulis sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Ya, lanjut Pak. Tahun 586 sebelum Masehi, bait suci Salomo dibinasakan. Baik, maaf. Saya belum pernah mengikutinya. Jadi karena tadi kita sudah nyanyi-nyanyi sebetulnya. Nah, saya pikir sudah dibuka. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas segala anugerah-Mu yang memberkati kami seluruhnya. Secara khusus ya Tuhan, para lansia yang boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus-Mu ya Tuhan membuat kami mengerti akan kehendak-Mu yang sudah dituliskan di dalam kitab Hagai. Kami rindu ya Tuhan,
kami boleh seperti umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi firman-Mu, urapi setiap telinga kami mendengarkan, sehingga kami semuanya tanpa kecuali terberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, bagimu-lah hormat kemuliaan kekal hingga selama-lamanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, tahun 586, karena tahun sebelum Masehi itu mundur, ya, mundur. Berarti dari 586 ke 520 tadi ada 66 tahun. Iya, 66 tahun. Coba kita bayangkan 66 tahun bait suci di Yerusalem dihancurkan. Ya sudah pasti yang menghancurkan itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kalau kita orang yang mengenal Tuhan, pasti sayang dengan bait suci. Lanjut Pak. Tahun 538 ada tadi mungkin satu sebelum ini. Oh, udah lanjut. Tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengizinkan orang Yahudi kembali ke negeri mereka. Apakah Raja Kores orang yang mengenal Tuhan? Orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi kepada siapapun, kalau Tuhan berbicara, wajib didengarkan. Raja Kores atas perintah Tuhan mengizinkan orang Yahudi kembali ke negeri mereka untuk membangun kembali Yerusalem. Gimana lah kalau dijajah kan diporak-porandakan itu. Tidak peduli termasuk bait suci. Ya, untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci yang sudah dinubuatkan. Saya menjelaskan dinubuatkan ini, Tuhan punya rencana. Rencananya diberitahu kepada orang percaya, tidak kepada semua. Rencana Tuhan itu diberitahukan kepada orang percaya. Untuk melaksanakan rencana Tuhan itu biasanya dipakai Tuhan orang percaya juga. Kalau mau kita baca itu nanti tidak usah kita baca di sini. Ada di Yesaya dan Yeremia, Daniel pun. Coba 3 nabi dilibatkan Tuhan. Untuk apa? Membangun kembali Yerusalem dan bait suci yang sudah porak-poranda itu. Terus rombongan pertama meletakkan batu. Kalau istilah di sini, meletakkan batu pertama itu kan. Nah, meletakkan dasar bait suci tahun 536. Ya, 586, 86 ke 36, 50 tahun terlaksana pembangunan ini mulai. Lanjut Pak. Rupanya begitulah pengaruh-pengaruh yang suka mempengaruhi orang. Ya, semangat sudah muncul, sudah dibuat pembangunan bait suci. Rupanya ada orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya, umat kehilangan semangat dan mengabaikan pembangunan bait suci. Biasa itu kalau di gereja kita bangun ini, oh semangat, ayo. Ada juga itu.
Ngapainlah membangun itu? Udahlah semangatnya yang sudah semangat tadi. Kayak gitunya hidup ini. Maka sebetulnya apalagi kita yang lansia ini, ya, kita perlu punya komitmen yang kuat. Jangan kata orang kita jadi itu terpengaruh. Itu berbahaya. Ya. Pembangunan bait suci terbengkalai gara-gara pengaruh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal tadi kita lihat 3 nabi dilibatkan oleh Tuhan memberitahukan pembangunan bait suci di Yerusalem. Pudahlah semangat mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengutamakan rumah masing-masing. Bait Allah terbengkalai. Barangkali kalau dibilang Presiden Prabowo mau datang ke rumah kita, oh, semua dilengkapi. Kalau perlu dijabut jadi. Itu manusia. Kalau saya bilang betapa besarnya dosanya orang Yahudi sanggup mengabaikan pembangunan bait suci oleh karena hasutan-hasutan orang tertentu sehingga mengutamakan rumah. Itulah yang disebutkan di sini ayat yang kita baca ini. Saya baca dulu ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Ada berapa di kampung saya buka ladang, ya, karena mereka keluarga besar, suami istri. Waktu itu anak mudanya 3, saya ingat itu, anak gadisnya 2, 7 yang diandalkan mau bekerja. Nah ini, lupa anak gadisnya 3, berarti 8 tenaga harus dikerahkan. Dibuka ladang dengan benih 10 kaleng benih. Coba 10 kaleng benih, ya, tanam padi. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya cuma 10 koli. Masa satu kaleng benih menghasilkan 10 koli. Harapan mereka, jadilah mereka orang kaya. Mungkin orang itu berpikir, ya, sepertinya Tuhan itu juga cuma menciptakan langit dan bumi saja, menikmati manusia. Begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tanah dikutuk. Tidak diizinkan menghasilkan hasil yang banyak. Nah, ini yang terjadi. Kamu makan, kamu menabur banyak tetapi hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Kalau pundi-pundi berlubang, ya habislah, nggak tahu kemana pencarian itu. Habis. Gara-gara apa? Pola pikir yang keliru dari orang-orang Yahudi. Saya bilang sajalah dari umat Tuhan. Pola pikir yang keliru dari umat Tuhan. Dipikir kalau sudah dikumpul uang banyak-banyak, waduh, kayak dia kita, bersenang-senanglah hai jiwaku, sebab persediaan bagimu sudah cukup. Malam itu juga Alkitab menceritakan, malam itu juga nyawanya diambil. 1 menit pun nggak ada hak kita untuk diri kita. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kewenangan. Saya di usia 60. Kalau boleh Tuhan
izinkan saya sampai 100 tahun. Tapi kan haknya kan? Mana bisa? Ya kita ini pun tidak ada hak kita untuk diri kita. Hak kita nikmati kehidupan yang diberikan Tuhan. Amin. Jangan pula menikmati hanya makan sendiri. Lalu ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Ya. Perhatikan langkah hidupmu. Inilah yang sering kita abaikan. Ya. Perhatikan. Saya terkesan dengan sejarahnya Daniel. Semua kita tahu, dari sekolah minggu tahu kita. Kalau yang rajin sekolah minggu, Daniel dimasukkan ke dalam Singa. Ada buah, binatang-binatang buas di sana, supaya dia mati dimakan. Mungkin ikut singa di sana. Ya. Tapi yang terjadi dipelihara oleh Tuhan. Masuk ke perapian yang menyala. Menurut Alkitab, panasnya api itu ditambahkan berapa kali lipat itu? 100 kali lipat. Karena mungkin raja udah mulai curiga. Nanti kalau Tuhan menyertai mereka, nggak hangus ini. Tambahi panasnya, ditambahi. Enggak juga. Begitu kalau Tuhan sudah memelihara. Amin. Jadi walaupun tinggal berapa tahun lagi atau berapa lama lagi kita hidup, biarlah kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Ini saudara-saudara. Lanjut. Lanjut Pak. Tahun 520 Nabi Hagai dan Zakaria menggagasi kembali pembangunan Bait Suci. Jadi pekerjaan Tuhan gak pernah gagal. Sudah gagal tahap pertama oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah mereka lebih hebat dari Tuhan. Dipanggil lagi Nabi. Kalau boleh saya katakan, kenapa mereka disebut Nabi? Karena mereka sangat responsif dengan firman Tuhan. Ya, bukan hanya Nabi Hagai dengan Zakaria yang bisa respon. Sebaiknya semua umat Tuhan harus mampu mendengarkan suara Tuhan. Amin. Ketika ibu saya meninggal, ya, budaya Batak lah. Misalnya semalam sore dikebumikan, pagi ke kuburan lagi. Ya. Ya, menanam apa lah itu, sesuai dengan warisan nenek moyang kita. Datanglah pihak yang mewakili tulang. Ya. Ya, karena semarga. Ya. Yang melahirkan saya Guru Hasibuan. Marga Hasibuan lah. Datanglah marga Panggabean karena sama. Oh, sama-sama. Aku udah tua kayak gini. Jujur saya bicara, saya belum mengenal Tuhan. Aduh. Dari orang tuanya sudah Kristen, lahirnya sudah Kristen. Oh. Tapi barangkali Kristen KTP. Saya kenal ini bapak ini bukan orang malas ke gereja, rajin ke gereja. Tapi mungkin ke gereja, saya nggak tahu apa kalau dengar firman Tuhan. Waktu itu belum ada HP.
Kok bisa nggak bertumbuh imannya? Iya. Iya. Ini pertanyaan besar ini. Iya. Jadi kita Bapak Ibu lansia ini, mari mumpung masih dikasih Tuhan waktu bagi kita, Amin. bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Amin. Bagaimana persekutuan kita? Tadi sudah dinyanyikan bolak-balik. Baca kitab suci, Doa tiap hari. itu aja yang kita kerjakan. Aduh, sudah senang Tuhan lihat kita. Amin. Saya bukan memuji-muji Pak. Saya dari tahu saya program Bapak ini luar biasa. Maaf Pak, bukan memuji. Saya hanya memuji Tuhan. Nabi Hagai dibisikkan. Sama Pak, silakan. Dengan awal. Nabi Hagai dan Zakaria mengawali meluruskan pola pikir Yehuda. Karena ada sempat dirusak pola pikirnya. Jadi kalau pola pikir kita ini dirusak oleh dunia ini, aduh, Sama kemana Prof? bakalan kemana kita? Neraka. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Gara-gara pola pikir yang rusak. Diluruskanlah pola pikirnya. Dibacalah ayat 6 dan 7 tadi. Ngapain kita capek kerja kalau nggak bisa kita nikmati hidup itu? Udah nggak bisa menikmati hidup, nanti datang Tuhan kedua kali dibangkitkan kita. Kalau kebangkitan pertama masih syukur. Kebangkitan pertama itulah orang-orang yang mati dalam Tuhan di bawah. Kalau kita tertolong kebangkitan kedua, ya udahlah.